Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rom Ama MSC dalam RSM pada hari Sabtu biasa pekan yang ke-17 dan hari Sabtu pertama dalam bulan Agustus ini biasanya dipersembahkan untuk mendoakan para imam, dan setiap hari Sabtu pertama dalam bulan disebut sebagai Sabtu Imam. Mari juga kita mendoakan para imam, entah itu pastor paroki kita atau anggota keluarga sanak saudara kita yang menjadi imam, atau juga semua atau seluruh imam di seluruh dunia. Kita mendoakan mereka agar mereka senantiasa menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan semakin banyak orang di tengah-tengah situasi dan pergumulan dunia saat ini. Saudara, kita juga mendoakan para imam yang sedang sakit tentunya supaya mereka lekas sembuh dan dapat bekerja melayani Tuhan dan umatnya dengan semangat yang prima. Dan juga kita berdoa juga untuk para imam yang sudah lanjut usia. Kita bersyukur atas karya pengorbanan para imam dalam seluruh kehidupan mereka sampai di usia lanjut. Semoga mereka juga dapat bersukacita di hari tua karena telah melayani dengan penuh sukacita, mengorbankan dirinya dalam pelayanan selama sepanjang hidup mereka dan kesetiaan mereka, kesaksian kesetiaan mereka dalam perjalanan hidup mereka. Saudara, selamat berakhir pekan dan semoga Anda pada akhir pekan ini menjadi saat atau momentum yang baik untuk bersatu dengan keluarga dan memupuk kasih dan persaudaraan di tengah-tengah keluarga dan lingkup kesekitaran Anda. Saudara, ada satu pepatah yang mengatakan harimau mati meninggalkan belang atau gajah mati meninggalkan gading, ya kan? Dan manusia mati meninggalkan nama. Bukan cuma nama, tetapi lebih dari itu adalah nama baik, nilai-nilai, warisan-warisan rohani yang baik yang ditinggalkan. Dan ini bisa kita lihat dari para suci, orang-orang kudus yang sudah berbahagia di surga. Mereka mewariskan nilai-nilai hidup, kesaksian-kesaksian mereka selama hidup dan diingat turun-temurun. Bahkan spirit karisma mereka tetap hidup dalam kelompok-kelompok religius misalnya. Saudara, hari ini kita mendengarkan Injil yang menyatakan bahwa karya pewartaan Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan sampai kepada Raja Herodes. Dan hal ini mengingatkan dia akan Yohanes Pembaptis yang sudah ia bunuh. Dan dia katakan bahwa inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab Herodeslah yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang menyampaikan kebenaran. Dia adalah seorang nabi yang menyampaikan kebenaran, bahkan menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias sebagai istri. Dia tetap teguh pada nilai kebenaran. Nilai itulah yang tetap hidup dan diingat oleh Herodes. Sehingga muncul orang yang melaksanakan atau menjalankan misi kebenaran, keadilan, dan pelayanan bagi orang banyak. Mujizat-mujizat, tanda-tanda heran, itu mengingatkan dia akan nilai yang hidup dalam diri Yohanes Pembaptis. Kita bisa belajar dari Herodes ini. Hal baiknya adalah bahwa nilai itu tetap hidup sekalipun orang yang menghayatinya sudah dia bunuh. Tetapi semoga kita juga semakin menghargai nilai hal-hal positif dalam diri orang lain. Nilai-nilai yang diwariskan oleh orang-orang tua kita ataupun orang-orang yang sungguh kita kenal dekat. Orang tua secara fisik, secara darah, ataupun orang tua secara rohani, guru-guru rohani. Kita wariskan nilai-nilai mereka sehingga nilai itu tetap hidup, tetap berjalan. Ketika kita tidak ada lagi pun nilai itu tetap hidup dan dihidupi oleh generasi-generasi yang akan datang. Dan semoga keadilan, kebenaran,
cinta kasih, dan damai sejahtera senantiasa menjadi nilai-nilai universal yang hidup dalam diri kita dan menjadi nilai-nilai universal yang kita wariskan dalam seluruh kehidupan kita untuk generasi yang akan datang. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, terutama untuk menghayati nilai-nilai hidup, nilai kebenaran, keadilan, cinta kasih, dan damai sejahtera. Kiranya nilai-nilai ini sungguh menggema dan turun-temurun dalam perjalanan sejarah umat manusia, sehingga setiap orang yang hidup senantiasa mengalami kedatangan kerajaan-Mu di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.